Selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan kuliah fisika kita di chapter yang baru tentang sumber medan magnet. Kita udah lalui di pertemuan sebelumnya tentang medan magnet. Oke, ini adalah beberapa outline yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita punya medan magnet pada muatan bergerak, kemudian medan magnet pada kawat berarus, medan magnet pada konduktor kawat berarus, dan beberapa yang lain. Oke, langsung aja. Ini materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tidak banyak materi yang akan kita pelajari. Kita mulai dari percobaan Oersted pada abad ke-19 yang menemukan bahwa jarum kompas itu akan berubah arah ketika kapal layar tersambar petir. Jadi Oersted percobaannya kira-kira mirip seperti ini. Kita punya sebuah medan, ada kawat bermuatan arus, kita hubungkan dengan sebuah baterai dan sebuah saklar, kemudian kita letakkan kompas di bawahnya. Maka ketika ada aliran arus listrik yang melewati kawat ini, maka jarum kompas akan berubah arah. Ini menandakan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet yang bisa menggerakkan kompas. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum Ampere. André Marie Ampere menunjukkan bahwa elemen arus juga mengalami gaya ketika berada dalam medan magnet. Jadi sebaliknya, kalau yang tadi Oersted dia mengumumkan bahwa di sekitar kawat berarus ada medan magnet, tapi juga Ampere mengemukakan bahwa elemen arus juga akan mengalami gaya ketika berada dalam sebuah medan magnet. Jadi kalau kita punya medan magnet yang besar, kita lewati sebuah kawat, maka kawat itu akan mendapatkan gaya dari medan magnetnya. Maka jika kita misalnya punya sebuah kawat berarus seperti ini, percobaan A, kemudian kita punya medan di sekitar kawat berarus, maka dia akan mendapatkan gaya. Nah, untuk menentukan berapa pengaruh dari medan magnet terhadap arusnya, maka di Ampere menurunkan sebuah persamaan indikator tersebut dari B kali DL sama dengan mu0 kali Iin. Iin adalah arus yang ada di kawat, sehingga integral B kali DL kemudian kita bisa masukkan B karena dia konstanta, maka B integral tertutup DL karena dia kawat berarus, kawatnya itu merupakan selimut tabung, maka B kali 2VR sama dengan, jadi kita lihat dari pertama adalah B kali B dot D, integral tutup B kali DL adalah mu0 kali In, maka kita bisa memasangkan B kali 2VR sama dengan mu0 kali Iin. Sehingga B sama dengan mu0 kali I dibagi 2VR, di mana mu0 adalah konstanta permeabilitas udara, 4V kali 10 pangkat min 7, jadi 10 pangkat min 7 ya, bukan 10 min 7, 10 pangkat min 7 Tesla per meter per ampere. I adalah arusnya dan R adalah jarak titik terhadap kawat. Jadi misalnya kita punya titik di sekitar kawat, maka kita bisa menghitung berapa nilai B-nya. Kemudian jika kita punya dua kawat penghantar sejajar dialiri sebuah arus berarah sama, jadi kita punya dua arus, dua kabel seperti ini, I sama I aksen di sini, maka dari masing-masing kawat itu akan memberikan gaya. Yang gaya itu akan tolak menolak atau tarik menarik tergantung dari arah aliran listriknya. Maka kita lihat yang pertama, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, arah I, nah ini ya, yang pertama ini arah I adalah ibu jari, kemudian arah B keluar itu adalah
arah keempat jari, maka F-nya akan berarah ke bawah. Sehingga di kawat yang pertama arah F-nya ke bawah, sedangkan di arah arus yang kedua, I-nya ke kanan, B-nya keluar, F-nya juga sama akan ke bawah. Jika ketika dua arahnya ke bawah, maka F-nya semuanya akan ke bawah. Maka kita bisa melihat bahwa kedua gaya ini saling dengan arah yang sama, maka saling tarik menarik ya, karena kawat ini akan bending ke sini. Sedangkan kalau arah arusnya berubah, maka arah F-nya juga akan berubah, sehingga dia akan tolak menolak. Oke, dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa menentukan arah F dari pergerakan arus yang berada pada sebuah medan magnet. Maka ini kita juga bisa melihat dari sini, maka arah F-nya untuk kawat yang pertama adalah ke bawah. Maka kawat kedua akan dipengaruhi oleh gaya F, sehingga dia akan mendapatkan gaya ke arah ke bawah. Ini arah F ini arah F di sini kita bisa tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang tadi disampaikan. Oke, misalnya contoh soal, dua kawat panjang lurus arah terpisah dengan sejauh, jadi kita punya dua kawat ya, dua kawat arus I sama I aksen misalnya, dia terpisah sejauh 8 cm. Keduanya saling menolak berarti gayanya ke sini ya, gayanya saling menolak, F aksen sama F, dengan gaya persatuan panjang kawat, jadi F per L sama dengan 3,6 nanonewton per meter. Tentukan berat besar arus dan arahnya. Maka untuk menyelesaikan ini gimana? Anda harus kembali ke slide yang sebelumnya ya. Jadi kita harus kembali ke slide sebelumnya, di mana F sama dengan B kali I kali L ya. Jadi kalau F per L sama dengan B kali I. Nah, kita punya F per L-nya sama dengan 3,6 nanonewton per meter, sama dengan B dikali dengan I. Nah, B tadi apa? B sama dengan, kalau Anda lihat di slide yang sebelumnya, B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2V kali L. Maka kita bisa masukkan ke persamaan ini, sama dengan mu 0 kali I karena 2 ya, I kuadrat dibagi 2V kali R sama dengan 3,6. Nah, kita masukkan persamaannya, jadi 3,6 sama dengan mu 0 kali I kuadrat dibagi 2 kali V, R-nya adalah 8 cm, kali 8 kali 10⁻². Ya, Anda bisa tentukan, berarti nanti Anda ketemu I-nya sama dengan berapa. Oke. Mu 0-nya Anda masukkan 4V kali 10⁻⁷. Oke, Anda bisa selesaikan sendiri dengan persamaan ini. Kemudian solenoida, ini adalah solenoida, sebuah kawat. Maka sebuah kawat yang kita lilit, dia mempunyai medan magnet di sekitar kawatnya, sehingga kita bisa menyimpan muatan dari kawat yang dililit ini. Maka setelah kawat yang kita lilit mendapatkan
banyak sekali pola medan magnet, kita bisa menyimpan muatan di dalamnya, maka kawah seperti ini bisa disebut dengan solenoida. Nah, kita bisa menghitung berapa besarnya gaya di sekitar solenoida atau berapa besarnya muatan arus yang ada di solenoida. Maka untuk melihat solenoida kita bisa melihat dengan menggunakan persamaan yang awal tadi, persamaan di hukum Ampere. Ini kalau untuk B kali dl sama dengan mu0 kali I ya. Sehingga kita bisa melihat di 4 sisinya. Kita lihat di gambar dari A ke B A ke B ini, kemudian B ke C, kemudian C ke D, dan D ke A lagi. Sehingga integral A ke B kali dl ditambah B ke C B kali dl, integral C ke D B kali dl, dan integral D ke A B kali dl semuanya 0 kali I. Sehingga totalnya adalah B kali L sama dengan mu0 kali I kali N kali L. Jadi yang mempengaruhi hanya yang ini, yang AB dan yang CD. Maka nilainya adalah kita coret L-nya sehingga tinggal B sama dengan mu0 I kali N, di mana B sama dengan besarnya medan magnet, mu0 adalah konstanta permeabilitas, I adalah arusnya, dan N adalah banyaknya lilitan. Sehingga nilai B untuk solenoida dia tidak tergantung pada nilai diameter solenoida ataupun panjang solenoida. Dia hanya tergantung besarnya arus dan besarnya lilitan di solenoida. Misalnya contoh seperti ini, maka besarnya B di pusat solenoida ini nilainya paling besar dibandingkan dengan yang di tepi-tepi solenoida. Maka misalnya dia punya panjang 4A, diameter 2A, kemudian ini adalah nilai B-nya, semakin warna birunya semakin besar, berarti B-nya semakin besar. Ini sini 0 di pusat dari solenoida, kemudian di sini di A, panjang A, kemudian panjang 2A, semakin jauh dari pusatnya maka semakin berkurang nilai B-nya. Demikian juga ketika semakin keluar dari solenoida maka semakin kecil B-nya. Kemudian toroida solenoida yang dibengkokkan seperti donat seperti ini, maka besarnya B sama dengan mu0, B per 1 sama dengan, jadi kita bisa lihat solenoida seperti ini, ada 1, 2, dan 3. 1 itu di dalam donatnya, di dalam set toroidanya, 2 itu di toroidanya, dan 3 itu di luarnya. B1 sama B2 di luar sama di dalam, nilainya sama dengan 0. Anda bisa lihat di pembahasan sebelumnya tentang medan magnet, di bola di dalam medan magnet, di dalam bola yang berongga dan di luar bola berongga sama dengan 0, maka tersisa hanya di pertnya sama dengan di toroida ini adalah mu0 kali I kali N dibagi 2 PR, di mana R adalah panjang jari-jari toroida, N jumlah lilitan, I adalah arusnya, mu0 adalah konstanta permeabilitas. Ini yang sebelumnya ya, kita udah UTS. Ini adalah informasi sebelumnya. Oke, mungkin ini akhir dari